Kali ini saya akan membacakan sebuah manga yang berjudul, Villager Wants to Save the Villainess No Matter What. Ini adalah manga isekai, yang dimana orang itu setelah mati ingatannya ditransfer ke dunia lain, yang ternyata itu adalah dunia yang mirip dengan game otome yang dia mainin sebelumnya saat masih hidup. Manga ini, jalan ceritanya kurang lebih mirip dengan anime, otome game Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu. BTW ini salah satu anime the best lah buat gua, anime yang bagus buat kalian para orang yang gak terlalu suka genre romance seperti saya. Terus ini anime rekomen banget. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya ada seorang laki-laki yang terlihat marah kepada seorang perempuan. Laki-laki itu adalah seorang pangeran, sedangkan si perempuan adalah tunangannya yang bernama Anastasia. Dan langsung aja kita mulai membacanya. Pangeran itu berkata dengan nada yang tinggi, "Anastasia, saat ini juga, aku nyatakan, kalau pertunangan kita dibatalkan." Mendengar perkataan pangeran yang membatalkan tunangannya, membuat suasana di tempat itu menjadi heboh. Lalu Anastasia berkata, "Yang mulia, mohon maafkan saya. Tapi saya tidak mengerti dengan maksud yang mulia." Pangeran dengan wajah kesalnya berkata, "Seperti biasanya, kau seorang wanita yang tak punya pengertian. Tidak sepertimu, Emi sangat berperasaan dan lemah lembut. Dan dialah yang lebih pantas untuk menjadi calonku." Anastasia menjawab, "Yang mulia, apa Anda yakin dengan wanita itu, dia yang tak tahu apa-apa akan etika, kebangsawanan, dan juga negeri ini? Apa yang mulia yakin, kalau wanita itu mampu untuk menjadi ratu di negeri ini?" Pangeran dengan nada marah menjawab, "Apa yang kau tahu? Justru kebaikannya lah yang sangat dibutuhkan negeri ini. Tidak sepertimu, dia bukan seorang wanita yang busuk. Dan masa ketika kau mempermalukan Emi, semua orang sudah mengetahuinya. Orang sepertimulah yang tak pantas menjadi ratu." Kemudian orang-orang yang ada di sana yang mendengar perkataan pangeran, mereka mulai berbisik-bisik membicarakan Anastasia. Anastasia lalu berkata, "Oh, begitu ya." Kemudian Anastasia mulai melepas sarung tangannya. Anastasia lalu melempar sarung tangannya itu ke arah Emi dan pangeran. Dan berpindah kepada seorang bocah yang terbangun dari mimpinya. Bocah ini berkata, "Aku sudah mengingat semuanya." Kemudian diperlihatkan sebuah gambar cowok-cowok ikemen dan juga Anastasia dan Emi. Lanjut, si bocil melanjutkan perkataannya, "Ini memang tiba-tiba, tapi situasi sekarang ini buruk. Malah sangat buruk." Sambil bugil bocil bangsat ini bercerita, "Namaku Allen. Aku tinggal di Lurden, yaitu ibu kota dari kerajaan Centraren. Aku ini hanyalah anak cowok 8 tahun yang biasa. Yang tak biasa adalah kejadian beberapa saat yang lalu. Sepertinya aku mendapat ingatan dari kehidupanku di masa lalu. Di masa laluku, ada sebuah game di HP, namanya Magical Fantasy Loves Heart Racing School Life. Dan sekarang aku berada di dalam game itu. Jadi maksudku adalah, aku sudah bereinkarnasi menjadi orang biasa. Kalau benar, tadi aku bilang, keadaan sangat buruk bukan? Ya, semua orang di kota ini akan mati." Lanjutan dari mimpi dan gamenya seperti ini, Anastasia yang sudah melempar sarung tangannya, dia mengajak Emi untuk duel. Tapi, pangeran yang sebelumnya adalah tunangan Anastasia, dia malah menjadi orang yang mewakili Emi. Dan karena tidak ada yang berani mewakili Anastasia, dia pun kalah. Dan karena malu, dia lalu pergi ke biara. Tapi, di perjalanan dia diserang sekelompok bandit. Alur yang cukup buruk bukan? Dan sejak itu segalanya jadi tambah buruk. Bandit-bandit yang menyerangnya adalah orang yang disewa pangeran. Dan tentu saja itu mengakibatkan permusuhan politik dan menyebabkan perang saudara. Dan tambahnya lagi, kerajaan terdekat mendeklarasikan perang. Dan karena semua tentara kelelahan karena perang saudara yang terjadi, tentara kami pun dengan mudah dikalahkan. Dan ibu kota kami diratakan dengan tanah. Itulah hal yang sangat buruk, dan aku ingin berteriak di depan muka mereka.
Dengan emosi yang memuncak dan masih dalam keadaan bugil di kamarnya, Alan pun berteriak, "Bajingan, jangan membawa orang lain ikut masuk ke dalam urusan kalian." Lalu kemudian datanglah seorang wanita cantik dan menawan, ternyata dia adalah Mama Alan. Mama berkata, "Ada apa Alan, kenapa kamu berteriak seperti itu di pagi hari?" Dengan wajah bocil polosnya dan masih dalam keadaan bugil, Alan menjawab, "Ah Mama. Maaf, bukan apa-apa, aku hanya mimpi sesuatu yang aneh saja." Mama membalas, "Oh begitu, sarapan sudah siap, cepat pakai bajumu." "Iya mah," kata Alan. Ngomong-ngomong, si Mama boleh juga. Oke sorry, mari kita lanjut." Masih melanjutkan berbicara sendiri, Alan berkata, "Aku janji, aku akan melindungimu mah. Aku serius. Dan semua orang yang ada di kota ini, aku ingin menyelamatkan semuanya." Kemudian sambil memakai pakaiannya Alan berkata lagi, "Bahkan dengan ingatan masa laluku, aku masih menganggap Mama adalah mamaku. Aku tak akan lari dengan ibuku untuk pergi dari kota ini. Mungkin justru tidak akan bisa, karena negeri ini tidak akan membiarkan orang keluar masuk dengan mudah." Dan dengan tekadnya yang sudah bulat, Alan menegaskan tekadnya itu, "Aku akan mengubah nasib ini, duel Anastasia dan juga perang saudara, aku akan mengubahnya." Berpindah di meja makan, terlihat Alan dan Mama yang sedang menikmati sarapannya. Alan kembali berbicara di pikirannya sendiri, "Yah, ada hal yang kalian pikirkan, tapi masih belum kita bahas. Kalau begitu ayo kita bicarakan. Pertama tentang keadaan di negeri ini, baru-baru ini pangeran yang bernama Karl-Heinz sudah berusia 8 tahun. Dan juga diumumkan bertunangan dengan Putri Anastasia yang juga berumur 8 tahun. Dan kalau alur ini benar, maka aku masih punya waktu 8 tahun sebelum event penghancuran itu terjadi. Ngomong-ngomong yang dimaksud kalian itu adalah kita sebagai penonton atau pembaca. Next lanjut. Mungkin kalian bertanya, kenapa aku bisa tahu alur dari game cewek-cewek macam gini? Itu karena kakakku dulu, dia menyuruhku menyelesaikan semua event dan mengambil hadiahnya. Kalian pasti bertanya, kenapa aku tidak menolaknya? Jawabannya, entah, selain aku ingin menyelamatkan Mama dan kota ini, kalian pasti bertanya, alasan kenapa aku juga ingin menyelamatkan penjahatnya. Tiba-tiba, belum sempat selesai pembicaraan diri sendirinya, dari jauh Alan dikejutkan dengan orang-orang yang berteriak menyebut nama Putri Anastasia. Alan kemudian menghampiri sumber suara tersebut, dan terlihat banyak kerumunan orang-orang di sana yang menyambut kedatangan Putri Anastasia dengan kereta kuda. Terlihat gambaran Putri Anastasia yang masih bocil, lewat tepat di depan Alan. Putri yang sedang melihat sekelilingnya, kemudian merasa aneh dengan seorang bocah laki-laki yang terus menatapnya dengan wajah serius. Kembali Alan yang berbicara sendiri, dia pun berkata, "Sebelum menyelamatkan semuanya, aku harus menyelamatkan dia terlebih dahulu." Lanjut, "Dan ya, karena aku sudah berjanji untuk menyelamatkan dia. Dan kalau alurnya akan sama persis, maka aku bisa membuat rencana untuk menyelamatkannya. Singkatnya karena aku tak ingin dia mati, bukan karena hal lain, jangan salah." Jawab Alan dengan muka polos sunderenya. "Anastasia di game itu dia adalah antagonisnya. Tapi bagiku dia adalah orang yang baik. Perhatikan sopan santunmu. Pangeran bangsawan dan bahkan rakyat jelata semua punya tugasnya sendiri. Kita hidup untuk semua masyarakat. Tolong pikirkanlah negeri ini. Itulah tanggung jawabmu." Itu adalah apa yang Anastasia katakan pada pangeran. Dia orang yang sangat baik kan? Tapi dia malah dianggap merendahkan oleh orang lain. Skenario seperti ini harus segera diubah. Masa depan di mana dia dikutuk dan meninggalkan kota, lalu jatuh ke dalam kejahatan dan menjadi bos terakhir. Itu akan menjadi kenyataan jika aku tak bergerak cepat. Skenario Sam. Bruaak. Tiba-tiba saja, muncul dua bukit kembar yang kenyal dan lembut dan penuh dengan cinta menabrak tepat di muka bocil bangsat satu ini hingga dia terjatuh.
Ternyata perempuan yang nice body itu mengenal Alan. Alan yang terkejut berkata, "Monica, maaf aku tidak lihat." "Maafkan aku juga, kau sedang belanja membantu ibumu ya, dasar anak baik," kata Monica. Alan membalas, "Monica juga sedang berbelanja ya, dan banyak juga. Ini sih bukan apa-apa, karena orang-orang di guild sangat suka makan banyak, jadi sulit kalau sampai persediaan habis." "Alan, kau jangan sampai jadi seperti mereka ya. Dadah. Dan juga lihat ke depan ya kalau sedang berjalan," kata Monica. Kembali Alan berbicara sendiri, "Tadi itu adalah Monica. Dia merupakan pelayan di guild penjelajah. Tiap kali bertemu dengannya, entah kenapa aku merasa sesak. Tidak, tunggu, aku benar-benar lupa." Alan pun mengejar Monica, dan terlihat juga Alan dan Mama yang terlihat tegang, saat ini sedang berada di dalam guild penjelajah. Lalu salah satu orang, berkepala botak dan berjanggut bertanya kepada Alan, "Hei nak, kami adalah guild penjelajah. Ada urusan apa kau datang kemari?" Dan chapter 1 pun ditutup dengan Alan yang akan melakukan langkah pertama misi mengubah nasibnya di guild penjelajah. Kira-kira apa yang akan dilakukan Alan dan Mama di sini? Kita tunggu next chapternya. Terima kasih.